2503. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Lambung Mangkurat. Asal sekolah saya SMPN 7 Satar Sampulawan. Hari pembuatan uji kinerja saya yaitu pada Kamis 6 Oktober tahun 2022. Demikian perkenalan diri saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya untuk dipersiapkan dulu. Mari kita kelas ya. 1, 2. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Dan selesai 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buat diskusi kelompok, kita pahami dulu materinya. Hari ini kita akan belajar mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Tujuan pembelajaran menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Berikutnya, bagian 6. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu konstitusi. Ada yang masih ingat itu apa itu konstitusi? Yang pernah saja kemarin masih ada yang paham? Belum. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi sebuah negara itu wajib memiliki konstitusi. Gitu. Karena apabila tidak memiliki konstitusi, negara kita itu tidak akan bisa berdiri. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berikutnya, PPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPPKI membentuk panitia-panitia kecil antara lain yaitu panitia hukum dasar, panitia pembelaan tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Jadi BPPKI ini dia itu 2 kali sidang. Sidang yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini sidang keduanya yaitu merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai di sini ada yang mau ditanya tentang BPPKI? Ya. Tidak ada? Ya, Bu. Apakah yang dimaksud dengan BPPKI? Kepanjangan dari BPPKI.
Pada tanggal berapa didirikan BPUPKI? Ada yang bisa jawab? Janji Jepang membentukkan BPUPKI direlaksikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Paham semua? Jadi dia ini kan dua kali sidang. Sidang pertama kan itu pada tanggal 9 Mei sampai 1 Juni. Pada sidang pertama itu dia itu membahas tentang apa? Dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, sidang kedua ini dia itu membahas mengenai perumusan undang-undang dasar yang dipalai oleh siapa? Misinya Soekarno, betul. Berikutnya kita lanjut lagi materi. Panitia Hukum Dasar membentuk panitia perancang undang-undang untuk merancang isi undang-undang dasar. Jadi yang membentuk ini undang-undang dasar itu yaitu panitia hukum dasar. Gitu. Jadi sudah ada sudah ada yang akan merancang undang-undang ini, yaitu Saifuddin Amarani, itu Panitia 9 dan lain sebagainya. Yang kalian sudah tahu kan siapa-siapa itu pahlawan kita. Berikutnya hasil kesepakatan sidang panitia hukum dasar adalah sebagai berikut: membentuk panitia perancang Declaration of Rights yang beranggotakan A. Suparjo, Supriman, dan Farada Harahap. Bentuk negara kesatuan atau unitaris, kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Jadi di sini membentuk satu negara. Jadi mulai dari sini kita itu dipimpin oleh seorang presiden, tidak sama dengan sistem pemerintahan parlementer. Kalau sistem pemerintahan parlementer itu mereka itu masih dikepalai oleh seorang raja atau ratu, gitu, raja atau ratu, seperti negara Inggris. Berikutnya bentuk negara kesatuan atau unitaris. Bentuk negara kesatuan itu kita ini maksudnya negara kesatuan itu negara kita hanya satu, hanya negara satu pemerintahan dan satu negara satu pemerintahan, tidak sama negara pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Jadi setelah setelah dibentuk BPUPKI, sebelum kita merdekakan itu dibentuk PPKI. Jadi PPKI itu dia gunanya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sampai di sini. Ya Bu. Dua tugas PPKI. Yang pertama itu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya itu melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Jadi dia ini meresmikan pembukaan dan batang tubuh. Jadi dia meresmikan lah, bukan merancang. Yang merancangkan itu tadi tuh para BPUPKI. Jadi ini BPUPKI itu dia itu hanya mengesahkan. Berikutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menggelar sidang pertamanya, yaitu acara penetapan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada tanggal 18 Agustus itu dimulailah penetapan Undang-Undang Dasar. Jadi sudah ditetapkan sebagai konstitusi kita atau dasar negara kita. Bukan dasar negara, hanya kita punya peraturan perundang-undangan berada di UUD 1945 ini. Berikutnya Undang-Undang 1945 disahkan
kan ada yang biasa disebut dengan preambule. Pada saat itu kalau umpamanya kalian pelaksanaan upacara bendera atau tiap hari Senin itu yang namanya disebut dengan pembukaan. Lain dengan batang tubuh. Batang tubuh itu terdiri dari 37 pasal, 64 alinea dan lain sebagainya gitu. Jadi dia tuh banyak aturannya dari bab 1 sampai bab berapa itu bab 6 kayak oke bab 16 kalau tidak salah itu. Berikutnya secara lengkap Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Jadi ini yang dimaksud ini sebelum di amandemen. Kalian ingat tak ini dia sebelum di amandemen. Terdiri dari ada 3, pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Kan saya sudah jelaskan kemarin. Yang itu toh. Dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Hal ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Ini arti penting dari pembukaan. Alinea pertama itu menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Ada yang bisa satu orang sebutkan alinea pertama? Satu orang. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan yang tersedia harus dihapuskan karena itu sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Ya, jadi makna yang pertama itu menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Karena apabila kita tidak merdeka itu karena kita kan tidak manusiawi lah kalau kita ngomongin kita bersejajar sama negara lain. Makanya itu pentingnya itu arti sebuah kemerdekaan. Makanya para pahlawan dulu itu sangat sangat memperjuangkan yang namanya kemerdekaan karena kita tidak mau dijajah, kita tidak mau dibodoh-bodohi, kita tidak mau diambil alih sumber kekayaan alamnya kita gitu. Enaknya mereka tidak punya kekayaan alam, mereka memperkaya negaranya, kita ya bodohi. Makanya itu pentingnya itu negara merdeka. Berikutnya alinea kedua menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran adalah hal yang perlu diwujudkan. Jadi alinea kedua ini menjelaskan tentang arti pentingnya cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara, yaitu adanya nilai persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran. Makanya nilai-nilai Pancasila itu di dalam nilai Pancasila itu terkandung nilai-nilai hal positif dalam kehidupan umat manusia. Berikutnya, peran kelompok perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam setiap pengambilan keputusan penuh rasa tanggung jawab, kekeluargaan, toleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Nah, yang terakhir yaitu kerjasama adalah salah satu nilai yang ditunjukkan dalam para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan UUD 1945. Jadi dengan adanya nilai-nilai kerjasama itu, nilai kerjasama karena tanpa adanya nilai kerjasama suatu negara itu tidak akan utuh. Karena apabila kita terpecah belah, maka kita itu tidak akan bersatu lah. Makanya penting itu yang namanya kerjasama atau dengan nilai-nilai gotong royong. Saya sudah jelaskan kemarin itu. Waktu kemarin itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7. Setelah di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan materi bab 1 mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kita juga telah menyelesaikan materi pembahasan bab 2 mengenai norma dan keadilan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kepada bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun garis besar materi pada bab 3 ini membahas materi mengenai subbab A, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana dalam pembahasan materi subbab A ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian 1 dibahas terlebih dahulu mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dilanjutkan pada materi bagian 2, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian materi ini juga dilanjutkan kepada materi pembahasan subbab B, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Dan pembahasan materi terakhir yaitu pembahasan subbab C mengenai rangka perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah dipaparkan secara garis besar bahasan materi bab 3 ini, mari kita awali pembahasan materi pertemuan kali ini dengan pembahasan materi subbab A terlebih dahulu. Untuk bisa mengikuti materi kali ini, silakan buka buku paket PPKN kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2017 pada halaman 64 sampai halaman 70 ya. Baik, kita mulai saja. Materi subbab A, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di awal pembahasan materi ini, kita diajak untuk bisa membangun kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar atau kesadaran terhadap konstitusi. Karena pada dasarnya, tata kehidupan bernegara didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi, sudah semestinya kita sebagai warga negara yang baik memahami dan mempelajari Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang berlaku di negara Indonesia dari sejak dini. Pada bagian 1, kita akan membahas bagaimana perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-undang dasar yang kita ketahui saat ini merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketatanegaraan suatu negara yang bersifat luhur dan kekal. Undang-undang dasar itu sendiri berisi aturan yang mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang-wewenang badan pemerintah, dan sebagainya. Negara Indonesia pun menganut paham demokrasi. Artinya, undang-undang tersebut mempunyai fungsi yang khas, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaannya tidak bersifat sewenang. Setelah pembahasan materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, kita akan membagi kelompok belajar. Saya memiliki 3 kelompok, yaitu kalian akan membahas tentang tiga perumus naskah Undang-Undang Dasar 1945. Nanti kalian mencari. Setelah itu kalian diskusikan, adakan tanya jawab antara kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok itu wajib bertanya satu pertanyaan terhadap kelompok lain. Sudah paham sampai di sini? Paham. Ya, saya. Tulis ini Anggrain seperti ini Anggrain iya apa lagi Kayaknya pertamanya tuh bisa lihat intan. oh bukan bukanlah naskahnya ada manusia gimana pena aku
cari. Cari kasih kita cari dulu. Ada sekarang Budi Arjo. Dia apa yang nanya? Kan jelas kan. Arti gitu lagi ini. Manusia kaki itu yang Gmail Society. Tiga. Tapi kan dengar ada dulu. Sebutkan dia perumus. Oh, iya terus dia sudah kalau gitu. Saya kira tadi ada jelas kan. Tidak. Meriam. Meriam. Maria. Ada Budi Arjo. Setelah diskusi kelompok kalian itu, siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok satu mana? Kelompok satu angkat tangan. Nah, coba bacakan dulu hasil diskusinya. Siapa ya? Berapa ya? Kelompok satu. Naskah UUD 1945. Ada jawaban kami ada Budi Juliadi, Yulia Budiarjo, Najibri Asidi. Ada orang lain. Sekretariat Negara Indonesia Paduka Tuan kedua Undang-Undang Dasar Negara walaupun tidak dapat dilakukan. Maksud Undang-Undang Dasar itu harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa yang dimaksudnya. Undang-undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena itu segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksud undang-undang dasar ini. Mengapa konstitusi harus ada di dalam suatu negara? Seberapa penting konstitusi dalam suatu negara? Ini menjawab pertanyaan dari kelompok WIT ya. Karena tanpa adanya konstitusi negara tidak akan terbentuk, itulah sebabnya sebuah negara harus memiliki konstitusi sebagai dasar negara. Saya menerima jawaban dari kelompok satu. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Konstitusi adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Melakukan pertanyaan di kelompok 3. Mengapa sebagai warga negara Indonesia kita wajib patuh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945? Berdiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terdapat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Terima kasih atas jawaban yang diberikan
kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil dari kelompok kalian. Saya anggap ini kalian sudah paham toh? Ya, Bu. Perumusan dan pengesahan UUD 1945. Jadi materi ini hari ini saya tutup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, kita menyanyi dulu lagu nasional, lagu wajib nasional.